Kita lanjut bercerita tentang cerita rakyat Pak-Pak. Kali ini berjudul Raja Adil. Bahasa aslinya Raja Perhukum Penter. Jadi seperti video sebelumnya, kami membacakannya dalam bahasa Indonesia. Sebelum kita bercerita lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, share, dan beri komen. Bagi yang berkenan saja tentunya. Bagi yang kurang berkenan, bolehlah dilewatkan. Baik, kita mulai saja cerita kita, yaitu Raja Adil atau Raja Perhukum Penter. Dahulu kala di suatu desa ada seorang raja yang bernama Raja Perhukum Penter. Artinya adalah hal apapun yang terjadi di desa tersebut, hukumnya harus adil dan benar. Jika benar, katakan benar, sebaliknya jika salah, katakan salah. Walaupun nama raja tersebut Raja Perhukum Penter, tetapi dalam pengambil keputusan tetap melibatkan para penutua di desa tersebut. Karena zaman dahulu ada filosofi si tua-tua sing gedang radumen si pantas jase atau cerdik pandai. Suatu ketika si Raja Perhukum Penter pergi mandi ke sungai atau tempat pemandian. Ketika mandi, dia menggantungkan tali abang atau semacam ikat pinggang pada zaman sekarang di jemuran di pinggir sungai. Pada saat raja sedang mandi, burung elang pun datang dan langsung menyambar ikat pinggang si raja tersebut. Karena si elang mengiranya seekor ular. Kemudian si elang langsung membawa terbang ke hutan di mana sarangnya berada, karena si elang tersebut sedang beranak. Saat Raja Perhukum Penter selesai mandi, dilihatnya lah tali pinggangnya sudah hilang. Kebetulan pada saat yang bersamaan ada seorang anak lelaki miskin lewat. Si raja melihatnya, sehingga dianggap anak lelaki tersebutlah dituduh mencuri. Pendek cerita, anak lelaki tersebut pun dibawa ke desa untuk diberi hukuman. Sesampai di desa, raja pun memerintahkan pengawalnya untuk memanggil para penatua desa untuk dimintai nasihat. Berkumpullah penatua yang dipanggil. Lalu raja berkata, "Anak ini harus dihukum." Kata raja. Penatua menyahut, "Kenapa anak lelaki ini harus dihukum?" Kata penatua yang hadir pada saat itu. Raja pun menjelaskan kejadian yang dialaminya saat berada di sungai. Lalu mereka bertanya kepada anak tersebut. Lalu si anak miskin berkata, "Memang benar, hanya aku yang ke sungai hari ini. Tapi aku tidak ada melihat tali pinggang raja tersebut." Kata anak lelaki tersebut membela diri. Setelah mendengar penjelasan tersebut, penatua lainnya berkata, "Ya, sudah begini saja. Untuk membuktikan kebenarannya, raja harus kembali mandi. Jika tali pinggangnya sudah tidak ada, pinjamkan milik yang lain. Tapi harus ada yang melihat-lihat dari kejauhan. Dan ada beberapa orang yang kuat dan lincah untuk berlari." Lalu disepakatilah keputusan tersebut. Tibalah saatnya rencana tersebut dijalankan. Raja pun kembali mandi di sungai tersebut. Tali pinggangnya pun kembali disangkutkan di jemuran yang ada di pinggir sungai. Begitu raja mandi, benar saja si burung elang pun langsung datang dan menyambar tali pinggang si raja, karena mengira itu ular. Tali pinggang tersebut pun dibawa menuju sangkarnya. Begitu orang melihat,
Beberapa orang lincah berlari langsung mengejar si elang tersebut sampai ke sangkarnya. Sesampainya di sangkar, mereka pun melihat kedua tali pinggang raja perhukum penter ada di sangkar tersebut. Keduanya masih utuh karena terbuat dari baja, sehingga tidak bisa dimakan oleh si elang dan anaknya. Mereka pun kembali ke desa dan menyerahkan kembali tali pinggang tersebut kepada raja. Para penatua pun berkata, "Engkaulah raja perhukum penter di desa ini. Mungkin jika tidak ada penatua yang memberi nasihat, engkau pasti langsung membunuh anak ini," kata penatua tersebut memberi nasihat. Akhir cerita, anak lelaki miskin itu pun tidak jadi dihukum, malah diberi penghargaan. Raja melihat dia sangat miskin, maka raja pun memberikan kepadanya sebuah rumah beserta peralatannya. Selanjutnya, raja pun menyelenggarakan pesta besar untuk anak tersebut. Akibat kejujuran anak lelaki tersebut pun menjadi salah satu orang yang dihargai dan dimintai pendapat nasihatnya jika ada hal-hal apapun yang terjadi di desa tersebut. Apa makna cerita ini? Maknanya adalah seorang raja atau pemimpin di dalam masyarakat tidak boleh semena-mena kepada rakyatnya, tapi harus bersikap adil. Dalam mengambil suatu keputusan, dia harus mau mendengar dan meminta nasihat dari penatua-penatua atau cerdik pandai yang ada di sekitarnya, sehingga dia dicintai oleh rakyatnya. Cerita ini relevan juga untuk pimpinan daerah sampai ke tingkat pusat, di mana tidak boleh semena-mena terhadap rakyatnya. Demikian saja cerita kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih bagi yang berkenan untuk mendengarkannya. Juan Juah Bantakarina, salam sehat, sampai jumpa di cerita berikutnya.